Nah, masyarakat itu lebih aktif menyampaikan aspirasinya itu di Instagram. Lebih mudah itu ya? Iya. Ketika posting apa, gampang komentar di situ daripada ketika diwawancara. Bener. Iya. Mas Adi. Ya bener. Lah, ini kan Sidoarjo News ID kan sudah 2 tahun. Berusia 2 tahun, selama 2 tahun kemarin itu sudah setia mengabarkan informasi-informasi seputar Sidoarjo dari berbagai macam sisi untuk masyarakat juga, ya kan. Tapi mungkin arek-arek juga agak sih nggak ngerti, Mas. Awal mula Sidoarjo News moro-moro mecungul gitu ya, Mas. Iya. Nggak kerasa ya, 2 tahun ya. Nggak kerasa. Tapi yang kerasa ini. Gini, yang jelas seingatku itu memang Sidoarjo News ini digagas itu sejak akhir tahun 2019 waktu itu ya. Akhir tahun 2019. Ya, ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol. Nah, aku sebenarnya kalau urusan bikin media itu dari dulu ya ditawari, cuman kok gak sreg gitu. Nah, ketika konco-konco nyodorkan ide itu dan itu ngulas Sidoarjo itu apa ya, sebagai warga Sidoarjo terasa terpanggil gitu. Nah, aku selama lebih dari 10 tahunan, 13-an tahun ya kerja nulis itu kan kebanyakan tak habiskan di kota tetangga gitu kan. Entah itu Surabaya, Jakarta, ya Malang gitu. Tapi nek fokus Sidoarjo dhewe gak tahu gitu. Nah, ini ketika ada ajakan itu kok kayak ini menarik itu. Yes, gak apa-apa lah, mumpung aku juga lebih banyak di rumah, Sidoarjo, fokus Sidoarjo gitu kan. Nah, ini uniknya gini. Ketika media-media lain itu kan ketika berdiri itu mayoritas mereka punya pemodal gitu kan. Gue modal, terus di media kan gitu. Tapi Sidoarjo News ini unik gitu. Uniknya apa? Karena teman-teman kita yang ngumpul itu, kami yang ngumpul itu ya murni berdasarkan niat, ayo gaya media online itu sehingga konten api, ya apa caranya konten api ku terbaca, ketika keterbacaannya banyak, bisa menarik banyak orang, akhirnya dikenal banyak orang. Itu semangat awalnya gitu. Jadi ya memang bisa dibilang rada anomali gitu dengan kebanyakan media lain gitu. Dan tentu dengan seperti itu tantangannya nggak gampang memang. Ketika media-media lain kerja langsung buanter, kita tantangannya memang berat, apalagi belum jalan 2 tahun pandemi. Wah, cocok iki wis. Baru jalan kita lonceng akhir Januari kan ya. Akhir Januari bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Sidoarjo kan ya. Tapi sebelumnya memang trial sudah jalan memang. Teman-teman liputan nulis berita sudah ditayangin, baru memang launchingnya pas 31 Januari. Nah, 2 bulan ketika jalan cetek pandemi. Gitu. Tetapi ya kalau buat saya selalu ada blessing in disguise gitu kan. Artinya ada berkah di balik ya kabar buruk sekalipun gitu. Berkahnya apa? Ya pandemi itu jadi sumber berita gitu kan. Pandemi jadi sumber berita, teman-teman minimal akhirnya punya sumber liputan, punya sumber berita yang itu ditunggu banyak orang kan itu kan. Seingat saya waktu itu apalagi kita juga didukung dengan IG Sidoarjo ID gitu kan ya. Sehingga saya di awal-awal pandemi Sidoarjo News sama Sidoarjo ID ini jadi rujukan gitu. Jadi rujukan bacaan dengan orang-orang masyarakat pengen tahu situasi Covid yang Sidoarjo ya apa sih ini. Akhirnya ya itu tadi saya bilang berkah, seenggak-enggaknya media ini juga dibaca banyak orang karena yang tahu itu. Meskipun juga di Sidoarjo juga kita memberitakan semua lini gitu kan. Dari semangat kita awal itu memang kita memberitakan dari Pemkab sampai balai desa gitu kan. Jadi ya kita coveragenya memang bukan hanya di pemerintahan tapi juga sampai level desa gitu. Isu-isu yang kecil di desa mungkin entah itu kebijakan Pemdes, jalan rusak dan sebagainya kita angkat sampai level ke Pemkab itu kan. Termasuk juga semangat kami memang berita-berita ringan di Sidoarjo yang itu mungkin dalam pandangan orang itu dianggap receh, tidak penting, coba kita akomodir itu kan. Karena bagaimanapun itu juga ikut mewarnai Sidoarjo gitu kan dalam perjalanannya kan. Dan alhamdulillah di usia 2 tahun ini menurut saya Sidoarjo News ID sudah lebih matang gitu kan. Sudah lebih matang dan juga secara pemberitaan sudah menurut saya kalau display itu sudah warna-warni gitu. Kita tidak melulu memberitakan berita kriminal tok yang mungkin keanggapan orang serem rek gede tok gitu kan. Tapi tidak juga melulu memberitakan berita birokrasi yang mungkin
itu dianggap serius akhirnya boseni gitu. Bener. Tapi ada variasi itu, ono berita kriminal, peristiwa, ya ono berita Pemkab, kebijakan Pemkab, ya ono berita apa dari kafe-kafe itu kan ringan-ringan, lifestyle dan sebagainya. Akhirnya harapan kami di Sidoarjo News semua kebutuhan pembaca itu ada gitu. Yes. Sing butuh carane ngurus apa EKTP ya apa sih ada, carane ngurus SIM ya apa, atau juga kabar terbaru nang kono ono apa kecelakaan apa ya apa tahu juga. Atau juga ketika pegiat seni pengen tampil ya apa sih kita munculkan, kita bantu gitu kan. Bahkan sampai kami berupaya ketika ada lihat jalan rusak atau sungai penuh sampah, itu harapan kami kita angkat, ya tentu akan ada perbaikan yang itu tentu outputnya baik untuk masyarakat. Nah pada akhirnya seperti itu tampilan kami yang kami harapkan mungkin belum sempurna, tetapi sudah mendekati harapan awal kami gitu pembentukan ini, gitu Bendra. Nah aku tertarik dengan ini sih Mas. Kan tadi juga bercerita kalau sebelum di Sidoarjo News itu kan juga beberapa kali dapat tawaran. Ya. Tapi lebih milih ke Sidoarjo News, Mas. Ya. Apa sih Mas poin yang paling mendasar yang bikin pengen akhirnya wah, oke, aku nang gini. Ya. Yang saya bilang tadi ya. Poin pertama sih saya gini. Ketika Sidoarjo News ini kebentuk, niat kami awal dulu satu, ingin mewarnai Sidoarjo itu. Kami tidak ingin online ini ada sekadar ada, karena sepengetahuan saya media online itu banyak jumlahnya. Yes. Dimanapun banyak, apalagi era sekarang. Kalau bahasa kasaran saya butuh duit gak sepiro untuk bikin media online tuh kan. Cuman pertanyaannya, apakah media itu sekadar ada atau memang bisa memengaruhi, mewarnai orang gitu kan. Nah harapan kami Sidoarjo News ini gak ono tok, tapi mewarnai. Nah, mewarnai apa? Mewarnai tentu fungsinya mewarnai itu kan ben lebih indah gitu kan. Yes. Nah, ben lebih indah, ben lebih seneng didelok. Nah, dalam konteks jurnalistik tentu mewarnai yang bikin indah itu bukan hanya lewat puji-pujian, bukan hanya lewat dijok-jokno, tapi juga lewat kritisi, gitu. Lewat kritikan gitu kan. Nah, itu prinsip awal yang kami pegang gitu. Sidoarjo News ID ini saya tidak ingin berita-beritanya hanya katakanlah bikin berita-berita yang bagus toh, misalkan Pemkab atau siapapun bikin inovasi apa itu kita tonjolkan. Pokoknya prinsip saya harus berimbang itu. Kapan tahu waktunya memberikan apresiasi, kapan waktunya mengkritisi kan gitu kan. Jadi ketika misalkan Pemkab punya inovasi yang itu bagus untuk masyarakat, ya ayo diliput gitu kan. Yes. Jadi tapi di sisi waktu ketika kita menemukan ada jalan rusak, ada sungai yang penuh sampah, ada JPU kotor atau taman yang terbengkalai, itu juga kita muat itu kan. Harapannya ya dinas terkait di Pemkab langsung turun untuk memperbaiki itu kan. Jadi seperti itu dalam prinsip saya bukan penganut sistem bad news is good news gitu. Tetapi buat saya ya good news is good news juga bisa berlaku gitu kan. Kalau orang zaman dulu mungkin berpikir yang namanya berita itu ketika berita itu bukan anjing menggigit manusia seperti itu kan. Nah, berita itu ketika manusia gigit anjing, tunggu dulu. Itu berlaku juga, mungkin iya orang ngalamin itu, tapi di value news itu kan ada menarik itu kan. Ya sampai tunggu dulu. Nah, misalnya sing digigit asu sopo itu kan juga menarik itu kan. Artinya konten menarik itu sebenarnya ada banyak mempengaruhi. Cuman yang lebih penting sebenarnya itu tadi. Kita ingin mewarnai itu ya bukan hanya lewat pujian, bukan hanya lewat hal yang bagus-bagus, tapi juga bisa berimbang gitu. Dan juga satu sisi pemerintah termotivasi ketika kebijakannya apik, tapi satu sisi ketika kebijakan ini kurang dan ada yang perlu diperbaiki, ya mereka termotivasi untuk memperbaiki itu. Gitu. Artinya mau bad news maupun good news muaranya adalah untuk kebaikan masyarakat. Ya, dan Sidoarjo. Dan ketika mengkritisi itu niatnya juga bukan didasari karena bukan kita tidak suka atau enggak, tetapi itu murni bahwa itu suara masyarakat itu. Betul. Misalkan Vendra atau Mas Dimas wartawan Sidoarjo News nulis jalan bolong atau apa, itu bukan karena niat tidak suka enggak, tapi niatnya tentu Pemkab lewat dinas terkait langsung turun memperbaiki jalan atau ngeruk sungai dan sebagainya. Harapannya apa? Ya ketika diperbaiki tentu warga seneng gitu kan. Betul.
Misalkan sungai wis gak banjir meneh, jalan sing biasanya nyebabno kecelakaan ya wis gak meneh. Tentu buat saya pribadi ya sebagai jurnalis, itu sebuah kebanggaan tak terkira ketika berita yang kita angkat, berita yang kita tulis itu mampu untuk memberikan perubahan gitu. Misalkan Vendra pernah nulis JPO kotor, JPO rusak gitu kan. Esoknya langsung disidak oleh dinas terkait, kemudian diperbaiki. Menurut saya itu pencapaian gitu. Karena apa yang kita tulis itu didengar, dilihat oleh pejabat terkait, dan itu kemudian ada perubahan yang signifikan sehingga bermanfaat untuk masyarakat banyak. Menurut saya itu pencapaian itu. Benar sih. Aku sebagai wartawan pun juga ketika nah, aku takut saya Indra, gantian. Aku tok yang takut. Nah, selama gabung Sidoarjo News ya. Ini awakmu kan ya tahu liputan akeh kan ya. Nah, tahu liputan banjir, tahu liputan niku. Cerita sithik lah pengalaman dadi wartawan Sidoarjo News iki apa sih enak-enake. Wis iso enake apa gak enake gak apa ya apa. Apa ya? Kalau kayak aku pribadi ya, Mas. Tuh. Menjadi seorang wartawan Sidoarjo News itu yang satu itu gini. Idealisme yang saya pengen sampaikan tadi itu terkait tentang pemberitaan kita itu sevisi juga dengan aku bahkan sebelum gabung dengan Sidoarjo News itu satu. Artinya melalui Sidoarjo News ini juga aku bisa menyuarakan hal-hal yang mungkin tuh masyarakat itu tidak bisa menyuarakan itu. Dan ada tindak lanjutnya gitu loh. Ditindaki oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diperbaiki, dibenahi, yang nanti akhirnya masyarakat pun juga mendapatkan kebaikannya. Nah, ini yang buat aku menjadi kepuasan pribadi sebagai wartawan. Tuh. Kayak aku kayak ngono, Mas. Betul. Jadi gak ngomong duwite piro kan enggak. Iki iso seperti ini pun itu wis jadi ngerosoi liputan yang lokasi keudanan, kepanasan itu worth it gitu ya. Terbayar ketika ada tindak lanjut dari apa yang kita tulis gitu kan. Mungkin kayak salah satu nih banjir di Banjarasri, Kedung Banteng dan lain sebagainya itu dari tahun kemarin aku kesana juga, sekarang sudah ada perbaikan, sungainya dilebarkan dan lain sebagainya. Aku ngerasa kayak beritaku didengarkan. Beritaku dibaca, didengarkan, ada tindak lanjutnya, dan akhirnya masyarakat di sana pun juga mendapatkan manfaatnya. Itu meskipun bukan kita satu-satunya yang nulis, tapi seenggaknya kita juga ikut andil gitu kan dalam perbaikan itu gitu kan. Nah, terlepas itu tadi ya. Ya aku pengen takut sih. Awakmu kan ya warga Sidoarjo kan ya. Nah, ketika memutuskan gabung dengan seperti ini, awakmu ya sering neng kota tetangga gitu kan. Apa sih biar motivasi itu? Kok gelem lho. Motivasi ini jujur ya, Mas. Karena pengen sing ngejak. Ya pengen ngerti dhewe aku iso nulis pun juga. Karena Bian juga pengen bimbing juga waktu di kota tetangga ya kan. Dan yang paling mendasar adalah itu tadi, Mas. Aku bisa bersuara sesuai dengan apa yang tak inginkan, apa yang idealisme jurnalis kita kayak gitu loh. Itu udah bisa menyuarakan itu pun itu yang jadi motivasi terbesar buat aku sih. Nah, selama ini misalnya ono kendala ya, pasti liputan kan ono ae kan. Kalau Sidoarjo sih mungkin pengalamanku pernah di Jakarta, Malang, Surabaya, memang sebenarnya skupnya juga luas juga itu kan. Apa ndak kendala sih mbok rasakno ngono? Kendala. Yang paling sering tak alami itu ini sih, Mas. Masyarakat tuh kadang masih sering malu untuk diwawancarai. Itu sering banget. Apalagi kalau kita ini ya liputan TKP ya. Liputan TKP datang, misal jalannya rusak gitu kan. Itu kan ada masyarakat sekitar, ada pengendara juga. Kita wawancara itu sering kali mereka ojo mas. Ojo tulis jenengku. Ojo difoto aku gak apa-apa ngomong tapi ojo ditulis jenengku, ojo difoto aku, ojo direkam aku kayak ngono. Padahal kita ngeliput itu kan niatnya juga demi mereka gitu. Betul. Hasilnya ketika ada perubahan tentu masyarakat yang merasakan itu kan gitu. Kita sekadar perantara suara rakyat, seperti itulah kali idealisnya itu. Itu sih yang tak rasain bedanya sama kota tetangga itu, mereka lebih berani ngomong tuh lebih berani tuh.
jalan rusak, banjir, saluran air mampet, mereka lebih berani untuk ngomong. Tapi kalau masyarakat Sidoarjo itu ya itu tadi mungkin masih kulturnya malu-malu ya. Iya. Tapi seenggak-enggaknya ketika mereka terbiasa membaca Sidoarjo News ID, ketika mereka memantau IG Sidoarjo ID, dan kemudian mereka kan bisa membandingkan gitu. Oh, jalan sing awalnya rusak saiki perbaikan ini. Ya pasti seenggak-enggaknya mereka juga bisa mengaitkan gitu. Oh, mungkin ini karena berita kemarin. Harapannya kita seperti itu gitu loh. Kemudian ya memang itu butuh waktu sih memang. Kelebihan kita itu karena kita punya Instagram, punya Sidoarjo ID itu. Nah, masyarakat itu lebih aktif pantau Instagram, menyampaikan aspirasinya itu di Instagram. Lebih mudah itu ya. Iya. Ketika posting gampang komentar di situ daripada ketika diwawancara gitu. Bener. Iya. Aku pun juga sebagai wartawan juga akhirnya lebih dapat update info itu ya dari kolom komentarnya Instagram Sidoarjo ID gitu. Betul. Ada jalan rusak di sini. Besoknya tak tangi gitu. Itu memang bisa dibilang salah satu kekuatan Sidoarjo News ID sih ketika berafiliasi atau karena collab dengan Sidoarjo ID. Karena gini, bener awakmu, ketika masyarakat diwawancara atau isin-isin, mereka lebih mudah menumpahkan komentar itu kan. Misalkan adminnya posting udan deres itu ya, terus takok, ya apa lur gonmu itu kan, kayak warga gonku banjir, nah itu buat kita wartawan itu kan informasi berharga kan. Kita kan nggak mungkin esok muantok wabe kan ya. Tapi ketika warga, misalnya warga kecamatan A komentar gonku banjir, warga B komentar, nah itu informasi buat kita untuk ditindaklanjuti kan gitu kan. Jadi memang di era sekarang komentar warganet netizen itu juga bisa menjadi sumber liputan yang update banget gitu kan. Utamanya seperti itu tadi. Nah, kembali lagi memang itu salah satu kelebihan Sidoarjo News ID di situ gitu. Media-media lain mungkin saya nggak mau komentar, tetapi yang jelas ketika kita punya IG yang followernya banyak dan itu juga setiap hari dipantau warganet, dipantau masyarakat, itu feedbacknya besar gitu loh. Bukan hanya masyarakat dapat informasi itu, sebaliknya kita juga bisa dapat informasi dari masyarakat gitu kan. Ya. Nah, menurutmu sebagai wartawan apa ndak mungkin menurutmu aku kurang ini media iku dune kurang baik apa sih dah? Be ono krentek hati gitu dah. Mau pengulang tahunnya gak apa-apa kan kritisi kan. Krentek hati. Ojo ngomong bayaran dah. Susah gitu dah. Wah, lek ngono ya berarti gak ono, Mas. Kan gak oleh ngomong kan. Oh iya. Enggak. Apa ya? Pengen lebih beragam, tapi ya sudah beragam sih sebenarnya. Bahkan kalau menurutku kita ini sih lebih beragam juga. Mungkin karena kita itu lokal Sidoarjo, jadi kita bisa mengupas dari segala macam sisi ini yang bikin kita lebih beragam juga sih. Betul. Artinya memang itu visi awal kita itu gitu loh. Visi awal kita memang semua di Sidoarjo kita kupas ya. Bahkan teman-teman dulu saya ingat ketika rapat awal ngobrol-ngobrol itu tercetus ide tuh. Sidoarjo News ID kan nanti kudu isok dadi wikine Sidoarjo. Nah, luar biasa itu kan. Artinya ketika wiki Sidoarjo itu kan nek pengen buka apa-apa Sidoarjo, ya buka Sidoarjo News ID kan itu kan. Entah itu kuliner, entah itu wisata, entah itu kebijakan Pemkab, entah itu apa yang terjadi hari ini, pengennya seperti itu kan. Tetapi memang ya namanya pengen itu kan kadang nggak serta-merta duar langsung terwujud gitu kan. Ya memang termasuk juga soal ya namanya kerja itu kan ada gitu kan. Ya tentu bos-bosnya di kita itu kan pengen itu kan. Tambah tahun ada perbaikan, karena saya yakin dimanapun ya terlepas saya sangat apresiasi sekali teman-teman Sidoarjo News ID itu. Artinya punya semangat, bukan hanya semangat, bahkan mereka punya kalau saya tuh kita mampu dalam hanya 2 tahun itu sudah menjadi keluarga gitu. Gak pernah kan gontok-gontokan terus moro debat-debat gojol-gojol kan biasa itu kan. Paling gak mbok cukup ya terlalu biasa gitu kan. Tapi sepemahaman saya kita ini sudah punya visi yang jalan itu sudah di rel yang sama itu kan. Makanya ya tentu ada mimpi, ada harapan nanti bukan hanya media ini gede, tapi kita juga bisa sejahtera bareng. Nah itu kan cita-cita bersama seperti itu kan. Bisa lah, media ini kan
harapan ke depan tuh kan bukan hanya sebatas jadi pekerja media, tapi juga pengusaha media nek iso itu kan. Ya apa carane ya sengkok lah bisa. Siap. Nah, terakhir nih Mas. What's new? Apa yang baru untuk next Sidoarjo News ID ini? Apa ya sing nyari ya? Enggak, sebenarnya gini. Baru tapi bisa juga dibilang apa ya, kemarin sebenarnya mimpi itu ada gitu. Saya sih pengennya Sidoarjo News ID ini bukan hanya memberitakan berita, istilahnya kalau di dunia berita strict news itu, bukan hanya berita hari ini on opo gitu, tetapi lebih mungkin diperbanyak lagi konten-konten yang sifatnya itu tutorial gitu. Tutorial seperti apa sih? Misalkan apa? Ya itu tadi, misalkan di Dukcapil Sidoarjo punya kebijakan ngurus iktp neng kelurahan atau ngurus apa dokumen kependudukan yang lainnya. Nah, saya yakin banyak orang yang nggak paham itu gitu kan. Saya yakin banyak orang nggak itu, meskipun dinas terkait punya IG, tapi kan wong Sidoarjo sopo sing follow, berapa banyak sih gitu kan. Nah, berapa banyak yang follow dan mantau. Nah, itu tentu harus kita bantu gitu kan. Kita bantu, niatnya tentu ben masyarakat paham itu. Nah, caranya apa? Bukan hanya memberitakan informasi dinas A punya kebijakan, tapi enggak. Lebih dari itu harusnya. Informasikan ini loh carane rek, carane ngurus iku ngene dikek step-stepan ben wong paham. Oh iki misalkan informasi apa ngurus SIM. Nah, ya opo gitu kan. Kita juga pengen seperti itu, bukan hanya ngurus SIM saiki ngene, tapi kasih cara tutorialnya, caranya seperti itu gitu loh. Harapan saya ke depannya seperti itu. Termasuk juga teman-teman ada Sidoarjo City Guide gitu kan. Nah, Sidoarjo City Guide ini artinya apa? Ben engko ketika orang mengklik Sidoarjo News ID, ono kabeh Sidoarjo iku kan. Misalkan saiki ono vaksinasi nang kene ya gitu kan. Saiki ono nggon ngopi sing enak nang kene, ono kuliner UMKM sing apik. Itu semuanya pengen kita akomodir Sidoarjo News ID gitu loh. Ben apa ya, memang warna Sidoarjo terus makin kental kan gitu kan. Jadi kita tidak mau berita itu waduh kabeh sak media, tetapi nek iso ada diferensiasi di Sidoarjo News ID itu. Oke Mas. Ya yes Mas. Ya. Aku tak manut apa jarane pengen mau untuk menjadikan Sidoarjo News itu sebagai wikine Sidoarjo. Ya. Ya, aku tak liputan ngono. Iya, iki akeh berita sih gurung tak edit ya, Nes. Iya, berita aku gurung tayang. Sing penting harapane awak dhewe ya muga-muga ulang tahun loro iki kan Sidoarjo News tambah gede, tambah bermanfaat ke wong akeh kan gitu. Oke. Ya wis sip. Kan bayar ya? Ya wis tak bayari wis.